Saya jelas menyayangkan penolakan sistem kekhalifahan oleh NU itu ya, karena bagaimanapun juga sistem pemerintahan Islam itu diakui oleh semua mazhab Islam, baik kitab-kitab klasik maupun sampai kitab modern. Nah, seharusnya NU itu sebagai ormas besar itu tidak, saya mengatakan tidak alergi. Oke, sebelum kita melihat beberapa komentar dari santri-santri NU, ada Gus juga, saya akan menyinggung atau mempertanyakan apa yang sudah dikeluarkan statementnya oleh Prof. Suteki ini. Katanya ada kitab-kitab klasik modern yang semuanya itu mendukung terhadap khilafah. Sekarang saya mau tanya, khilafah yang Anda maksud ini seperti apa? Terus kitab-kitab yang Anda maksud yang katanya dari modern, klasik, modern itu seperti apa? Kalimat-kalimat dukungan ke khilafah itu seperti apa? Yang klasik juga seperti apa? Dan karyanya itu siapa? Karena ya ada beberapa ulama yang mendukung terhadap khilafah, tapi lebih banyak lagi ulama-ulama yang menganggap khilafah itu sudah tidak relevan lagi, sudah tidak cocok lagi, apalagi diterapkan di Indonesia yang notabene mayoritas di Indonesia ini sangat majemuk, sudah mengamalkan konsep Pancasila. Pancasila itu sudah sangat islami sekali. Dan ulama-ulama termasuk Imam Ghazali, Ibnu Khaldun itu menganggap bahwa yang namanya khilafah itu sudah termasuk bab fiqih, bab fiqhiyat disebutnya. Bukan minal muhimmat lagi. Bukan hal-hal yang mau tidak mau harus ditegakkan, tidak ada tawar-menawar, bukan seperti itu. Minal fiqhiyat, seolah-olah ini banyak sekali pertentangan, banyak sekali perbedaan masalah fiqih. Ada ulama lagi mengatakan bahwa khilafah itu termasuk minal furu', dari cabang-cabang disiplin ilmu, bukan usul, apalagi termasuk akidah. Kita lihat komentar dari para Nahdiyin. Pertama ini dari Gus Udi. Perihal kepemimpinan dalam Islam dan sistem kepemimpinan, bahkan Nabi hanya menjelaskan kepada kita bahwa kita ini harus patuh kepada seorang pemimpin. Sebagaimana dawuhnya beliau, isma'u wa ati'u wa inistukmila alaikum abdun habasyun ka'anna roksahu zabibah. Bahkan Nabi tidak pernah menjelaskan secara detail tentang khilafah. Bahkan Nabi tidak pernah mewajibkan negara harus bersistem khilafah. Sebagaimana dawuhnya Imam Haramain, walamat ma'afi wujdani nasin min kitabillah fi tafasil imamah wal khabarul mutawatir mu'wizun aidon. Tidak ditemukan dalil nas baik Al-Quran maupun hadis mutawatir yang menjelaskan secara rinci, yang mewajibkan negara harus bersistem khilafah. Ketika ada seorang profesor yang meragukan keimanan para ulama NU yang menolak khilafah, maka profesor tersebut ngopinya kurang jauh, perlu ngaji lagi. Karena tidak ada dalil nas yang mewajibkan negara harus bersistem khilafah. Dan tidak ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang memasukkan khilafah itu min arkanil iman. Ya, jadi apa yang sudah disampaikan oleh Gus Ulil, dia mempertegas anjuran khilafah itu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Ada sih di hadis, tapi hadisnya ini masih ada ulama yang menentang, dan statusnya ini tidak mutawatir lagi. Perlu penjelasan lebih khusus terkait hadisnya ini. Penjelasan-penjelasan ulama, siapa ulamanya gitu. Dan kitab-kitab klasik itu siapa? Kita lihat dari komentar para Nahdiyin yang lain. Mengapa Anda menyayangkan keputusan NU menolak khilafah? Mengapa Anda kecewa dengan keputusan NU menolak khilafah? Apa hubungan Anda? Apa otoritas Anda? Anda tidak punya otoritas untuk mengintervensi keputusan NU yang menjadi keputusan besar dalam NU, yang menjadi kemaslahatan bagi negara. NU memutuskan menolak khilafah karena NU memproteksi kenyamanan negara. NU menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan negara dari makar-makar khilafah. Buktinya, semua negara-negara yang di mana di dalamnya ada jargon khilafah, maka banyak yang melawan negara. Khilafah adalah gerakan murni politik, dia bukan gerakan agama.
Dia tidak pernah dibuat oleh Tuhan karena Tuhan tidak akan membuat konsep tentang negara. Dia dikarang oleh manusia yang dimana manusia itu dia sangat rakus dengan kekuasaan dan jabatan atas nama agama. Tunjukkan kepada saya, adakah ayat Quran yang menyatakan dan menjadi dasar tentang khilafah? Tunjukkan kepada saya, adakah kitab-kitab dari para ulama mayoritas yang melegitimasi khilafah? Tunjukkan kepada saya, adakah madhab Islam yang memberikan persetujuan tentang khilafah? Kalaupun ada, maka itu dari kelompok harokah Anda, dari kelompok radikalisme yang Anda elu-elukan itu. Anda kenapa ngotot? Anda kenapa ngotot? Mempertahankan khilafah yang sudah dibubarkan, yang sudah resmi tidak ada di Indonesia. Karena Anda adalah pionir dalam organisasi Hizbut Tahrir yang menjadi jargonnya adalah khilafah. Anda harus tahu bahwa khilafah itu dibuat oleh seorang yang bernama Taqiyuddin Albani yang tidak pernah menjadi solusi bagi negara Palestina. Anda harus tahu bahwa Hizbut Tahrir tidak akan pernah mempunyai nyali untuk memerdekakan Palestina. Maka Hizbut Tahrir hilang sendiri. Dia kalah dengan partai-partai dan gerakan-gerakan lain. Oleh karena itu, NU tepat sekali memutuskan menolak khilafah. Walaupun khilafah tidak ditolak, dia akan tertolak. Karena bahayanya terhadap walaupun khilafah itu tidak ditolak, maka dia akan tertolak. Nah, jawabannya seperti ini Profesor Suteki, jawaban dari santri yang bukan profesor seperti Anda. Ketika ada orang atau ormas yang tidak mempercayai tentang hadis khilafah, tentunya salah besar. Namun pertanyaannya, apakah warga NU tidak mengetahui dan tidak percaya hadis tersebut? Atau malah orang NU benar-benar memahami tentang hadis khilafah tersebut? Itu pertanyaannya. Tentunya warga NU mempercayai hadis tersebut dan mengetahui maksud hadis tersebut sesuai dengan tafsir dari para ahli tafsir hadis. Karena hadis masalah khilafah di sana dijelaskan khilafah an-nubuwah itu hanya berjalan selama 30 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Dan ini menjadi salah satu mukjizat Rasul karena beliau mengetahui bahwasanya khilafah an-nubuwah itu hanya berlangsung selama 30 tahun. Perinciannya seperti ini. Sayyidina Abu Bakar menggantikan Rasul selama 6 tahun 3 bulan, dilanjutkan oleh Sayyidina Umar selama 10 tahun 6 bulan, kemudian Sayyidina Utsman selama 11 tahun 11 bulan, dan Sayyidina Ali selama 4 tahun 9 bulan 7 hari. Totalnya 29 tahun 6 bulan 4 hari. Masih tersisa 6 bulan. 6 bulan ini dilanjutkan oleh cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan selama 6 bulan. Setelah itu beliau serahkan kepemimpinan Islam kepada Sayyidina Muawiyah. Dan ini bukan lagi khilafah, tapi sistemnya mulkan kalau dalam hadisnya. Nah, begitu Profesor Suteki, sebenarnya khilafah sudah berakhir 30 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Nah, kalau Anda masih memaksa untuk pakai sistem khilafah, malah Anda yang tidak memakai dan mengamalkan hadis tersebut. Ini pertanyaannya, bagaimana orang yang tidak mempercayai hadis sahih tersebut? Terima kasih, ini jawaban dari santri Ndeso karena Anda sudah mencoba memprotes keputusan PBNU. Sekian, terima kasih Profesor Sut. Oke guys, jadi masih ada saja orang-orang yang ingin menegakkan khilafah di bumi Indonesia tercinta ini. Padahal kita tahu bahwa kepemimpinan apapun, kalau di dalamnya itu sudah mengatur tata cara sembahyang, sholat, tata cara zakat, tata cara haji, wakaf, atau apapun lainnya, itu para ulama mengatakan itu sudah termasuk dengan aturan-aturan Islam. Artinya, Pancasila itu isinya semuanya itu bersumber dari Al-Quran. Kalau kita cek, semua sila-sila yang ada di Pancasila itu ada dalilnya dalam Al-Quran.